Kemendikbud RI mendorong untuk dilakukannya proses belajar mengajar secara tatap muka pada lembaga pendidikan yang tidak dapat menggelar pembelajaran jarak jauh selama berlangsungnya pandemi COVID akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung guna mengurangi kondisi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Lembaga pendidikan daerah yang tidak dapat menggelar pembelajaran jarak jauh selama berlangsungnya pandemi COVID akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung diminta untuk segera melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Langkah tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan guna mengurangi kondisi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar para siswanya. Pelaksanaan proses belajar mengajar ini pun wajib mendapat persetujuan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, disertai pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, menyikapi aktivitas belajar mengajar di SD Impres 56 Pulau Sop, Distrik Sorong Kepulauan, yang hingga kini terpaksa terhenti akibat penyebaran coronavirus. Kondisi tersebut turut diperparah dengan tidak dimilikinya fasilitas kelistrikan yang juga berdampak pada ketidaktersedianya jaringan telekomunikasi internet guna mendukung proses pembelajaran jarak jauh yang diinstruksikan Kemendikbud selama berlangsungnya pandemi COVID-19. PR kita untuk meyakinkan Pemda bahwa ini sudah cukup lama kita melaksanakan PJJ, dan kenapa kita mengeluarkan SKB 4 Menteri kemarin adalah untuk memastikan bahwa di setiap kabupaten itu ada pemecahan di mana sekolah-sekolah yang tidak bisa PJJ, ya, yang tidak bisa PJJ karena nggak ada koneksi internet atau apa, itu ya harus tatap muka gitu loh. Jadinya kenapa kita mengeluarkan ini, tapi kenyataannya masih perlu dorongan sepertinya banyak Pemda. Jadinya itu suatu hal yang di Kemendikbud kita ingin para Pemda, kabupaten maupun provinsi menggunakan SKB 4 Menteri tersebut untuk memulai proses tatap muka. Nggak apa-apa kalau mulainya 1 hari seminggu, 2 hari seminggu, 3 hari seminggu tatap muka, tapi mulai balik lagi. Karena ini udah untuk banyak anak-anak kita yang tidak bisa atau sulit sekali melakukan PJJ, mereka nggak bisa terus, ketertinggalan ini akan semakin melebar. Jadi itu yang dorongan kita dan PR terbesar kita di Kemendikbud. Karena kan sekarang semuanya adalah keputusannya Pemda sekarang. Pemda, kepala sekolah, dan komite sekolah, orang tua. Tapi kalau komite sekolah sama kepala sekolah yang sudah sepakat, ya Pemdanya harusnya juga bisa memfasilitasi asal dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, dalam kunjungan kerjanya, Menteri Pendidikan juga melakukan evaluasi terhadap cakupan realisasi sejumlah program kerjanya di daerah. Ya, kita setiap kali kunjungan kerja dimanapun, kita membawa semua saran-saran, kritik-kritik, dan aspirasi dari masyarakat itu kita bawa pulang. Jadi selalu ada PR-nya, Jadi bagaimana kita harus terus memastikan bahwa program-program ini turun di lapangan. Kita sangat senang mengetahui bahwa program guru penggerak itu menjadi suatu hal yang benar-benar diinginkan di Papua. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat positif. Kita juga ingin memastikan bahwa semua jenis bantuan yang kita lakukan seperti pulsa, banyak dari mereka yang menerima, tapi banyak pun yang tidak. Jadi harus kita pastikan kenapa alasannya, itu menjadi PR juga buat kita, dan kita memastikan bahwa semua transformasi penganggaran kita seperti dana bos langsung itu benar-benar dirasakan. Dan itu beberapa hal yang kita sudah verifikasi. Tapi jelas PR kita banyak sekali. Anggreni Sumbung, JWN Channel.